terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kakak akan menerangkan yaitu tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Sebelum kakak memulai materinya, alangkah baiknya kita icebreaking terlebih dahulu. Kalau kakak bilang hai, kalian bilang hello. Kalau kakak bilang hello, kalian bilang hai. Ya, kita mulai biar kalian fokus karena ini jam terakhir. Hai. Hello. Kelas. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Pengertian pertama yaitu tentang motivasi belajar. Kan temanya sekarang yaitu meningkatkan motivasi belajar. Kalian harus tahu dulu itu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa ataupun dari luar. Ada dua motivasi yaitu dari dalam dan dari luar. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada yang dari dalam maupun dari luar, yaitu yang dari dalam. Pertama, minat. Kalian harus tahu apa itu minat. Minat itu adalah motivasi yang timbul karena cita-cita yang akan kalian raih pada masa depan. Yang kedua, cita-cita. Misal kalian mau jadi polisi atau enggak kayak apoteker atau dokter. Kalian kan harus belajar yang namanya, kalau polisi ya itu tentang hukum. Ada kalau di kuliah yaitu di fakultas hukum. Kalau kalian menjadi dokter harus belajar namanya IPA. Yang mana IPA itu banyak yang dilakukan yaitu eksperimen dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Ketika kalian menerima pelajaran pada pagi hari ini atau siang, kalian itu harus dalam keadaan fit atau sehat. Misal, ketika kalian sakit atau pusing, kalian tidak akan, materi yang kalian dapatkan itu tidak akan masuk kepada kalian karena kondisi siswanya adalah sakit. Yang kedua, faktor dari luar. Faktor dari luar bisa dalam keluarga. Misal kalau kakak itu motivasinya jadi BK itu karena orang tua kakak yang mana memegang pondok pesantren. Di pondok pesantren tersebut banyak sekali siswa atau santri yang selalu dalam ketika belajar itu tidur karena kegiatan yang selalu full. Maka motivasinya mereka itu rendah karena kan capek itu. Terus kenapa kakak simpulkan ngambil dari situ? Karena kondisi siswanya tidak baik. Bisa dari lingkungan keluarga. Misal lingkungan keluarganya mereka itu kebanyakan seorang petani, yang mana kalau kata orang tuanya mereka itu yang penting belajar. Yang penting belajar karena yang paling penting itu adalah barokahnya para guru. Meskipun kalian tidak paham matematika, IPA, mereka itu tetap yang penting barokahnya guru. Karena menurut orang dulu itu barokah itu lebih penting daripada pelajaran. Yang kedua, lingkungan sekolah. Ketika lingkungan sekolahnya kalian misalkan kotor atau tidak bersih, maka siswa itu akan cenderung tidak aktif ketika pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Kita bisa lihat lingkungan masyarakat sekitar. Misal di rumah kalian ada seorang yang menjadi pengusaha,
atau lainnya. Kita bisa termotivasi dari mereka. Kakak punya tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menentukan gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Bisa kalian mendengar, melihat, atau bergerak. Yang kedua, membuat agenda belajar. Agenda belajar, misal pada hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kalian itu fokus tentang matematika dulu, baru pelajaran yang lain. Jangan ketika pembelajaran matematika kalian mengerjakan tugas yang lain, misalkan pelajaran matematika mengerjakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Misal kalian malam itu bermain game, itu kan akan menimbulkan motivasi belajar yang rendah. Jadi kurangi hal yang negatif. Kakak di sini kan sudah membagi kelompok. Kakak akan mencuplikan sebuah video. Kalian identifikasi video tersebut. Kakak ngambil video itu dari sebuah novel yang mana novelnya itu dari santri Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur, yaitu 5 Menara. Negeri 5 Menara. Yang mana novel itu diangkat dari kisah nyata seorang santri yang tidak memiliki motivasi belajar. Karena santri tersebut mikir kalau kita punya usaha, ya, orang tua punya usaha, kita itu tinggal meneruskan saja. Jadikan videonya seperti ini. Kalian identifikasi video tersebut. Videonya akan kakak kirim ke HP-nya Isna. Coba kalian identifikasi video tersebut. Yang lihat. Ada di grupnya.
boleh kerjasama dalam kuis tersebut. Untuk pemahaman materi pada siang kali ini. Dan hasilnya dikirim ke grup. Ini bang, ini nomor bang, Yang punya nomor saya kirim ke saya. Jangan kayak kemarin, baru tadi pagi ada yang ngirim. Tadi malam sih. Iya, kuis. Itu ada apa? Itu kan ada 3, kayak sebelum masuk ada 3 miliar siswa. Siswa. bukan siswa ini. Mulai start. Boleh. Jam berapa? 12.30. Setelah BK apa? Pulang. 12.30 memang pulang. 12.50 biasanya. Iya. Sekarang jam berapa? Jam itu salah kan? Kalau jam sekarang. Kak. Kak. Itu kan malam. Ini mati. Tapi boleh bisa mulai sekarang. Bisa. Wah. Ini mah ada. Kemudian ada presentasi di Pak, kelas boleh. Kamu topeng. Wah, kita bisa kan? Bisa. Bisa nggak bisa? Ayo.
Di video tersebut ada sebuah hebat. Coba diam dulu. Karena ada yang paham tentang isi video tersebut, yaitu sebuah ustaz yang memegang sebuah pedang, yang mana pedang tersebut tidak tajam mestinya. Pas dianuin ke sebuah batang pohon, terus ustaz itu berusaha untuk memadamkan pohon tersebut. Jadi dia dan kata pedang itu tidak tajam, tetapi karena orang itu bersungguh-sungguh, maka pedang tersebut akan bisa mematikan pohon tersebut. Jadi kata motivasi di pondok gontor tersebut yaitu menjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan jadi pula. Misal kalian ingin jadi polisi, tanpa kata adanya belajar atau berusaha, maka kalian tidak akan bisa jadi. Seperti pedang tersebut, aslinya tidak tajam menjadi tajam. Kesimpulannya yaitu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam kalian sendiri. Misal dari minat, bakat, ataupun dari cita-cita dan kondisi siswa. Kalau dari luar yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun dengan sebaya. Kesimpulan tersebut yaitu jadi siapapun orang itu meskipun bodoh, dia akan bisa jadi apapun ketika orang tersebut berusaha. Meskipun orang tersebut tidak pandai dalam pelajaran misalnya matematika, terus kayak IPA, tetapi orang tersebut akan berusaha untuk melakukannya, dia akan bisa untuk mengerjakan soal tersebut. Sebelum kakak menyampaikan pesan pada siang kali ini, kita akan breaking lagi biar kalian fokus untuk pulang. Baik. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Jadi pesannya adalah tinggalkan kata malas, tetapi harus kalian dengan bersungguh-sungguh maka akan jadi. Motivasi belajar itu tidak akan datang kepada orang malas, tetapi datang kepada orang rajin, meskipun dia tidak pintar atau bodoh. Sebelum kakak akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi meskipun kalian kan motivasi belajar bersangkut dengan guru, kalian hargai guru meskipun itu bisa dianggap teman. Kalau di kelas dia itu seperti guru kalian. Jangan misalkan kalau dia ngajar harus dengarkan. Tetapi kalau kalian tidak mendengarkan, maka tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa adanya doa guru. Sebelum akhiri materi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.